Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang saya kasihi, kalau merenungkan mengenai perjalanan hidup saya sendiri dan juga mengamati orang-orang lain, kita punya salah satu kelemahan yang kadang-kadang mengganggu, meskipun juga tidak terlalu merugikan orang lain, tapi cukup mengganggu, yaitu kesombongan. Kita semua mudah tergelincir untuk menyombongkan apa yang kita miliki, entah berupa kekayaan, kadang-kadang juga kendaraan, rumah, atau status kita. Dan godaan kesombongan juga bisa terjadi untuk sesuatu yang kita capai, entah itu gelar akademis atau kepandaian, bahkan tidak ketinggalan kesucian. Dan pergulatan inilah yang dinarasikan dalam Injil hari ini. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh orang Farisi itu baik. Dia tidak merugikan orang lain, dia berusaha untuk hidup sebagai orang yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bahkan ia memberikan derma kepada orang lain. Tetapi ada satu kelemahan yang dia miliki. Dia menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Dengan kata lain, orang Farisi ini tergelincir kepada kesombongan akan kesucian. Dan menurut kitab suci yang kita baca hari ini, yang kita dengarkan hari ini, orang sombong adalah orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Hari ini, gereja mengajak kita untuk merefleksikan diri kita masing-masing. Setiap dari kita pernah mengalami ini. Setiap dari kita pernah entah sadar atau tidak menyombongkan diri. Kadang-kadang itu spontan. Kadang-kadang itu sangat spontan muncul dalam diri kita, kesombongan itu. Maka marilah kita merenungkan, kapan kita menganggap diri lebih dari orang lain? Kapan kita menganggap diri mungkin lebih pandai, lebih cantik, lebih ganteng? Kapan kita merendahkan orang lain?
Hari ini gereja mengajak kita untuk mohon rahmat, kerendahan hati, seperti yang tulis dalam teks Ekaristi hari ini. Tuhan, ajarilah kami untuk rendah hati. Mungkin orang yang memiliki sifat rendah hati itu hanya masalah pribadi, masalah kepribadian, tetapi tidak. Gereja merenungkan bahwa orang yang memiliki rendah hati itu adalah seorang misionaris yang sejati. Dia bisa menampilkan wajah sebagai orang yang sudah dibaptis dengan cara seperti yang Yesus inginkan. Tetap rendah hati, tidak menganggap dirinya sebagai orang yang paling benar. Bagaimana cara kita melawan kesombongan itu? Tentu saja, kalau kita ingin melawan kesombongan, ya kita harus memandang orang lain juga baik. Dan yang paling penting, apa yang kita capai sekarang ini, itu ada peran Allah di dalamnya. Entah itu kepandaian, entah itu kekayaan, entah itu kesucian, apalagi kesucian. Bukan semata-mata usaha kita sendiri, tetapi Tuhan ikut berperan. Kalau adik-adik di sini atau para mahasiswa dan mahasiswi tekun belajar dan akhirnya bisa selesai sekolah, mendapat nilai yang baik, ya, ada peran pribadi Anda, tetapi juga Tuhan ikut berperan. Dan kalau Anda memiliki sikap itu, kita berharap bahwa Tuhan menjauhkan kita semua dari kesombongan. Demikian juga kekayaan yang Bapak Ibu miliki dalam keluarga. Kerja keras Bapak dan Ibu berhari-hari, berjam-jam bekerja, dan akhirnya bisa ada cukup untuk keluarga. Itu memang benar bahwa usaha Bapak Ibu, tetapi ada peran Tuhan di dalam diri kita. Orang yang rendah hati menyadari bahwa apa yang aku capai saat ini, itu ada juga peran Tuhan. Dan kalau itu kita sharekan, kita bagikan kepada orang-orang yang di sekeliling kita, kita telah menjalankan tugas kita sebagai misionaris. Bagaimana Tuhan berperan di dalam hidupku. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mohon rahmat hari ini. Ajarilah kami rendah hati. Ajarilah kami untuk menyadari bahwa Tuhan berperan di dalam hidupku. Ajarilah kami untuk menyadari bahwa aku dan Tuhan bekerja bersama untuk diriku dan untuk orang-orang di sekelilingku. Ketika aku bekerja di dalam keluarga kita masing-masing. Kebahagiaan keluarga kita itu memang upaya kita, tetapi juga jangan lupa di sana ada peran Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kita rahmat, kerendahan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.